Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram kita, yang mana hadis yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah hadis yang ke-17, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan tentang seberapa panjangnya salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat zuhur dan asar. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang permasalahan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apakah rakaat ketiga dan rakaat keempat itu tidak membaca surah-surah setelah Al-Fatihah. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini zahirnya yang nampak menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih membaca surah-surah setelah Al-Fatihah, karena lamanya berdirinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sekira setengah dari lamanya membaca surah Alif Lam Tanzilus Sajadah. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nahzuru, kami itu mengukur, memperkirakan, jadi mengukur qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asri, untuk salat zuhur dan salat asar. Fahazarna qiyamahu, maka kita ukur, kita dapati dari pengukuran kita, dari pengukuran kami terhadap lamanya berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi rak'ataini al-ulayaini, di dua rakaat yang pertama kami dapati minadh zuhri, yaitu dua rakaat pertama salat zuhur, panjangnya itu qadra Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Jadi sekira selesainya seseorang membaca surah Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah ini adalah surah As-Sajadah di dalam Al-Quran. Kalau antum lihat di dalam mushaf yang terbitan Timur Tengah, itu sebanyak 3 halaman, panjangnya itu 3 halaman. Nah, mushaf yang terbitan Timur Tengah itu seragam, masing-masing halaman itu ada 15 baris. Ini kurang ada 15 baris, tetapi yang surah Alif Lam Mim Tanzil Sajadah itu ada baris yang dipenuhi, yang diisi oleh keterangan surah. Artinya dalam hal ini untuk menghabiskan, pada umumnya ya, untuk menghabiskan membaca satu lembar dengan tajwid dan panjang pendeknya itu terpenuhi ketentuan hukumnya, itu pernah saya ukur insya Allah kurang lebih 2 menit untuk membaca satu halaman. Nah, kalau misalnya satu halaman itu 2 menit, kemudian ditambah halaman selanjutnya lagi 2 menit, berarti ada 4 menit, dan kemudian halaman yang selanjutnya halaman ketiga, sehingga untuk Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah lamanya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu rakaat yang pertama ya, itu kurang lebih 6 sampai 7 menit satu rakaat. Nah, maka rakaat keduanya bagaimana? Rakaat keduanya wa fil ukhrayaini qadra an-nisfi min dzalik,
ini disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama panjangnya itu sebagaimana seseorang menyelesaikan bacaan surah As-Sajdah. Berarti 2 rakaat pertama kalau masing-masing itu 6 sampai 7 menit. Untuk menyelesaikan 2 rakaat pertama salat zuhurnya, Rasulullah SAW itu selama kurang lebih 10 sampai 12 menit. Itu baru 2 rakaat. Kemudian ditambah 2 rakaat yang terakhir, yaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri apa? Wa fil ukhrayaini qadran nisfi min dzalik. Sekira setengah dari alif lam mim tanzilus sajadah. Setengah dari alif lam mim tanzilus sajadah. Tadi kalau diperkirakan selesainya alif lam mim tanzilus sajadah tadi kan 6 sampai 7 menit. Maka setengah dari itu sekitar 3 menit. Artinya rakaat ketiga 3 menit, rakaat keempat itu 3 menit. Sehingga rakaat ketiga dan rakaat keempat itu jumlah keseluruhannya 6 menit. Nah, kalau kita jumlahkan dari awal sampai kemudian akhir sampai rakaat yang keempat 12 menit ditambah dengan 6 menit kurang lebih. Sehingga lamanya sholatnya Nabi Muhammad itu untuk sholat zuhur itu hampir 20 menit gitu. Hampir 20 menit. Artinya hampir setengah jam Nabi Muhammad itu sholat apa? Sholat zuhurnya. Ini diperkirakan diukur oleh para sahabat Nabi yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Untuk sholat asar bagaimana? Wa fi al-ulayaini minal asri, untuk 2 rakaat pertama dari sholat asar, ala qadril ukhrayaini minadh dhuhri, panjangnya 2 rakaat pertama sholat asar itu sama dengan 2 rakaat terakhir sholat zuhur. Nah, 2 rakaat terakhir sholat zuhur kan setengah dari alif lam mim tanzilus sajadah tadi, yang mana masing-masing rakaat itu 3 menit sampai 4 menit kurang lebih, 3 sampai 4 menit untuk 1 rakaat. Maka untuk sholat asar rakaat pertama dan rakaat keduanya itu masing-masing 3 sampai 4 menit. Wal ukhrayaini, kemudian 2 rakaat terakhir untuk salat asar, rakaat ketiga dan rakaat keempat salat asar, ala nisfi min dzalik, setengah lamanya itu dari 2 rakaat yang pertama. Jadi kalau setengah dari 3 menit itu ya 1,5 menit sampai 2 menit. Nah, demikian kebiasaan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diukur oleh para sahabat. Dalam kesempatan kali ini Abu Sa'id Al-Khudri yang mengukur sholatnya Nabi SAW dalam hal ini. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-Imam Muslim rahimahullah itu di dalam sahihnya meriwayatkan dari 2 jalur gurunya. Yang pertama adalah Yahya ibnu Yahya At-Tamimi. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Keduanya ini meriwayatkan dari Hushaim ibn Basir, Hushaim ibn Bashir Al-Wasiti. Hushaim ibn Bashir Al-Wasiti meriwayatkannya dari Mansur ibn Zadan Al-Wasiti. Dari Mansur ibn Zadan Al-Wasiti meriwayatkannya dari Al-Walid ibn Muslim Al-Basri, perawi di Basrah. Al-Walid ibn Muslim, perawi dari Basrah ini meriwayatkan dari Abu Siddiq Bakar ibn Amr An-Naji Al-Basri, yaitu perawi Basrah. Nah, Bakar ibn Amr Abu Siddiq ini meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau digambarkan dalam perjalanan transmisi hadis ini bermula di Madinah, yaitu oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, dan Rasulullah mengerjakan sholatnya kan di masjid Nabi. Ini yang disaksikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian perawi tabi'in yang membawa hadis ini untuk diriwayatkan adalah perawi Basrah, yaitu Abu Siddiq Bakar ibn Amr An-Naji tadi, dibawa ke Basrah dan beliau perawi yang thiqah. Sampai di Basrah, muridnya Abu Siddiq Bakar ibn Amr ini yang bernama Walid ibn Muslim ini meriwayatkan
Walid ibn Muslim rahimahullahu taala, bagi antum yang mungkin pernah belajar hadis, mengenal Walid bin Muslim ini sering melakukan tadlis. Jadi dikhawatirkan adanya tadlis. Namun dalam hal ini riwayat-riwayatnya Walid ibn Muslim yang dipilih oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya ini ada pengecualian yang insya Allah terlepas dari kemungkinan adanya tadlis yang dilakukan oleh Walid ibn Muslim rahimahullahu taala. Terlebih lagi Walid bin Muslim adalah perawi yang thiqah. Nah, sampai di sini hadisnya masih sampai di Basrah. Kemudian dari Walid ibn Muslim ini dibawa hadis ini oleh Mansur ibn Zadan namanya, perawi yang berasal dari kota Al-Wasit. Kota Wasit mungkin antum asing mendengarnya ya. Kalau di dalam peta, kota Wasit itu berada di antara Kufah dan Basrah. Jadi di wilayah selatan Irak, itu dekat dengan Teluk Persia. Kalau antum cari di peta, antum akan ketemu kota Basrah namanya. Ini menjadi pusat peradaban Islam setelah futuhat yang terjadi di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana sebelumnya itu wilayah Imperium Persia, kemudian ketika dibebaskan oleh Umar bin Khattab menjadi wilayah Islam. Pusat peradabannya ada di dua kota, yaitu Basrah dan Kufah. Nah, Basrah ini berada di selatan dari aliran sungai Eufrat yang nanti bermuara ke Teluk Persia, berada di selatan. Di utaranya itu Kufah. Jadi nanti ditarik garis ke wilayah utara agak sedikit condong cenderung ke barat, itu akan bertemu kota Kufah. Nah, antara Kufah dengan Basrah itu ada kota namanya Al-Wasit. Makanya dikatakan Wasit. Wasit itu penengah. Nah, makanya dalam permainan sepak bola, wasit itu diambil dari bahasa Arab, artinya penengah, yang berada di tengah-tengah, wasatun namanya. Nah, kota Wasit ini ya menjadi wilayah transit peristirahatan gitu, bagi mereka yang melakukan perjalanan Basrah ke Kufah, dan juga menjadi kota besar di mana penyebaran ilmu juga terjadi di wilayah tersebut. Yang dibuktikan lahirnya para ulama dari kota-kota Wasit yang dinisbatkan, yang mereka memiliki nisbat al-wasiti gitu. Jadi kalau dikatakan fulan ibn fulan al-Wasiti, berarti kotanya adalah kota Wasit. Nah, dari siapa tadi perawinya? Mansur ibn Zadan al-Wasiti menyampaikan kepada muridnya Hushaim ibn Bashir al-Wasiti. Baru kemudian hadis ini dibawa ke Kufah oleh Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Disinilah Imam Muslim mengambil hadisnya di Kufah. Jadi kalau nanti antum lihat di peta itu ya, Imam Muslim itu dari Naisabur. Naisabur itu berada di wilayah Iran saat ini, di negara Iran, Nisapur. Cari nanti di peta namanya Nisapur. Ya antum bayangkan aja perjalanan Imam Muslim itu dari Naisabur datang ke Kufah mengambil hadis ini. Ternyata hadis ini sudah dibawa oleh para perawi Wasit itu untuk disampaikan di Kufah. Dan dari Wasit ini ternyata asalnya dari Basrah, dan dari Basrah ini asalnya ternyata dari Madinah. Perjalanan transmisi hadis ini menempuh ribuan kilometer untuk saat ini sampai kepada kita, dikodifikasikan dalam kitab-kitab para ulama atau literatur hadis yang disusun oleh para ulama hadis ini. Nah, jadi demikian ini gambaran tentang perjalanan transmisi hadis ini untuk sampai kepada kita. Dan adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, sunnahnya memanjangkan bacaan di dalam sholat zuhur. Nah, yang demikian ini jarang kita dapati. Imam yang memimpin sholat zuhur dengan bacaan panjang sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Yang demikian ini bukan tanpa alasan, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena masjid-masjid yang kita dapati itu dihadiri oleh
jamaah kaum muslimin yang memiliki mobilitas kegiatan yang lumayan padat gitu. Jadi harus segera selesai melaksanakan sholat, kemudian mereka kembali beraktivitas lagi, terutama masjid-masjid kantor, yang mana di dalam jadwal kerja yang diberikan oleh instansi-instansi itu ada waktu spare diberikan ishoma namanya, istirahat, sholat, makan ya. Kalau sholat zuhurnya itu 20 menit nih, makannya berapa menit gitu. Sehingga kalau dia harus kembali ke pekerjaannya dalam waktu yang relatif lebih singkat ini. Oleh sebab itu para imam menyesuaikan dengan mobilitas dari masyarakat yang hadir di suatu masjid untuk melaksanakan sholat zuhur ini. Nah, yang demikian ini meringkas bacaan sholat zuhur untuk menyesuaikan kondisi makmum. Ini juga ada sunnahnya gitu loh. Jadi Nabi SAW itu memberikan alternatif sunnah untuk diamalkan masing-masing kaum muslimin sesuai dengan kondisinya. Bagi kaum muslimin yang kondisinya itu tidak diburu oleh aktivitas kegiatan, maka sunnah bagi dia untuk memanjangkan bacaannya. Sunnah bagi seorang muslim untuk memanjangkan bacaannya. Kalau memang tidak diburu oleh aktivitas yang segera harus kembali kepada aktivitasnya. Nah, yang demikian ini ketika saya sampaikan ada dasar sunnahnya. Apa dasar sunnahnya? Yang pertama, hadis Utsman ibn Abil As. Hadis Utsman ibn Abil As ini sudah pernah kita bahas ketika kita mengkaji kitab bab al-adzan. Jadi Utsman ibn Abil As ini salah satu utusan dari kaumnya ketika datang pada Amul Wufud. Amul Wufud itu tahun di mana utusan-utusan qabilah itu datang menyatakan keislamannya di hadapan Nabi dan meminta untuk diajarkan pokok-pokok ajaran Islam. Maka Nabi mengajarkan sholat 5 waktu, kemudian zakat, pokok-pokok ajaran Islam, rukun Islam yang 5 itu diajarkan. Nah, Utsman ibn Abil As kemudian meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Wahai Rasulullah, jadikanlah diriku imam kaumku. Aku minta aku yang dijadikan imam, gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan, qala anta imamuhum, ya, kamu adalah imam mereka. Waqtadi bi'ad'afihim. Jadi Nabi mengatakan, iqtadi, ikutilah bi'ad'afihim, yang paling lemah di antara mereka. Jadi kalau ada yang makmum itu yang paling lemah, paling membutuhkan sholat untuk dilakukan secara ringkas, tidak dalam durasi yang panjang, maka jadikanlah sholat itu dengan durasi yang ringkas tersebut untuk memberikan kemudahan bagi makmum yang lemah itu tadi, gitu, agar tidak terlalu lama sholatnya. Iqtadi bi'ad'afihim, kata Nabi. Al-hadits hasanahu at-Tirmidzi, dihasankan oleh al-Imam at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan al-Imam at-Tirmidzi dengan Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ya, jadi demikian. Ini satu dari dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah juga untuk tidak memanjangkan bacaan di sholat zuhur maupun sholat-sholat seluruhnya nanti, dengan melihat kondisi makmum. Kemudian dalil yang lain yang secara tegas Nabi SAW memerintahkan agar seorang imam itu tidak membuat susah makmumnya dengan bacaan yang panjang. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan tentang bagaimana Muadz ibn Jabal mengimami kaumnya. Nah, kita baca di dalam Sahih Muslim. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, qala haddatsana Muhammad ibnu Abbad.
meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibnu Abbad, qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah. Kenapa kok demikian? Karena gurunya adalah Amr ibn Dinar. An Amr, dari Amr. Amr siapa ini? Amr ibn Dinar Al-Makki. Jadi Sufyan ibn Uyainah itu adalah mulazimnya Amr ibn Dinar di Mekah. An Jabirin, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qal, beliau mengatakan kana Mu'adz ibn Jabal dahulu yusalli ma'an Nabi, seringkali salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau saya mendapati kana kemudian fi'il mudhari, saya menerjemahkannya dengan makna apa? Seringkali. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan bahwasanya kana, kalau setelah kana ada fi'il mudhari, itu menunjukkan satu aktivitas yang terjadi dalam frekuensi yang sering gitu. Kana Mu'adz yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Mu'adz ibn Jabal itu seringkali salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika summa ya'ti faya'ummu qaumahu. Setelah sholat bersama dengan Nabi, artinya beliau bermakmum di belakang Nabi. Sholatnya sholat apa? Sholat Isya. Bermakmum di belakang Nabi SAW. Setelah selesai bermakmum, pulang ke kampungnya, faya'ummu qaumahu, mengimami kaum yang ada di kampungnya. Di mana? Ya di masjid kampung gitu. Inilah yang kita pernah bahas dulu, yang dinamakan Masjidud Dur gitu. Masjid Dur itu masjid perkampungan. Di Madinah itu masing-masing qabilah dia ada perkampungan-perkampungan sendiri gitu. Nah, perkampungan yang jauh letaknya dari masjid Nabi itu ada masjid-masjid kecil yang dilakukan sholat 5 waktu, namun tidak dilakukan sholat Jumat. Nah, ini para ulama fikih sering menyebutnya dengan istilah Masjidul Hayy. Al-Hayy itu artinya qabilah. Jadi masjid qabilah. Ini yang di dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi kemarin Nabi memerintahkan untuk membangun masjid. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur, kata Nabi. Perintah Nabi. Nabi memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di dur, yaitu di perkampungan-perkampungan. Setiap kampung ada masjidnya. Dilaksanakan sholat 5 waktu, tetapi tidak dilaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumatnya dipusatkan di masjid Nabi pada saat itu. Nah, masjid yang ditegakkan sholat 5 waktu dan sholat Jumat ini yang disebut dengan masjid jami'. Jadi dia mengumpulkan, jumlahnya lebih banyak. Nah, Masjidud Dur atau Masjidul Hayy dalam budaya masyarakat kita saat inilah yang dikenal dengan istilah surau, langgar, musola. Itu kan 5 waktu ditegakkan tapi tidak ada sholat Jumatnya. Atau bahkan ada kampung-kampung tertentu yang masjidnya itu sholat zuhur dan asar nggak ada, karena orang kampungnya pada kerja semua gitu loh di siang hari, sehingga nggak ada azan, nggak ada apa di sholat zuhur dan sholat asar. Nanti maghrib, isya baru rame, subuh sepi lagi gitu kan. Yang muazzinnya muazzin, dia imam-imam, dia juga makmum. Itu kita miris kalau ada masjid kampung yang demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semangat bagi kaum muslimin untuk meramaikan masjidnya. Nah, kembali kepada hadis Mu'adz bin Jabal ini. Ini yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal, salat bersama Nabi, bermakmum, kemudian pulang, salat lagi mengimami. Sampai di sini berarti Mu'adz bin Jabal salatnya berapa kali? 2. Jadi salat isya'nya 2 kali. Oh, boleh gitu Ustaz? Ya boleh lah. Kalau lebih boleh, antum makan nasi nambah boleh kan? Kalau kurang marah. Jadi di sini sholat isya yang kedua itu nilainya sunnah. Sholat isya yang pertama itu yang menggugurkan kewajiban yang nilainya fardu.
Nah, salat isya yang kedua itu nilainya sunnah bagi yang sudah melaksanakan salat fardu berjamaah. Nah, ini yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Hadis ini yang menjadi dasar bagi mazhab Imam Syafi'i bolehnya imam dan makmum itu berbeda niat. Dari mana dapatnya gitu kan? Mu'adz bin Jabal ketika mengimami niatnya kan salat apa? Wajib atau sunnah? Niatnya salat sunnah. Karena salat wajibnya, isya'nya sudah dilakukan bersama dengan Nabi. Sehingga isya' yang kedua itu nilainya sunnah. Sehingga niatnya Mu'adz bin Jabal itu salat isya' sunnah gitu, untuk mengimami kaum. Kaumnya belum salat isya'. Maka salat isya'nya apa? Wajib, meniatkan wajib. Sehingga di sini ada perbedaan niat antara imam dan makmum. Nah, dari sini diambil kesimpulan oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah bolehnya imam dan makmum itu berbeda niat dalam hal sunnah dan wajib. Kalau sholatnya itu masih satu jinsin, artinya sama berdirinya, sama rukuknya, sama sujudnya. Nah, maka dalam hal ini kalau misalnya kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita ada yang sholat ba'diyah gitu kan, terus ada yang masbuk datang, pengen mendapatkan keutamaan berjamaah, bermakmumlah di belakang yang sholat ba'diyah ini gitu. Yang sholat ba'diyah nggak perlu ngusir, sana lu gitu kan, minggir, saya sholat sunnah ini, jadi biar sendiri aja, nggak perlu. Silahkan dia bermakmum di belakang gitu. Dimana si makmumnya dia niat sholat fardu isya, sementara yang sholat ba'diyah ini tetap selesaikan. Ketika dia sudah menyelesaikan ba'diyahnya 2 rakaat, masih ada sisa 2 rakaat lagi bagi makmum, misalnya itu sholat isya gitu kan, silahkan dia melengkapi sendiri. Jadi nggak perlu diusir-usir gitu. Ya, biasanya ada yang saya dapati kalau dia lagi sholat sunnah gitu kan, di belakang mau ngikut, dikasih isyarat untuk usir, nggak usah ikut gitu. Nggak apa-apa, silahkan ikut gitu kan. Sunnahnya apa? Sunnahnya hadis ini gitu. Hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ini yang menunjukkan bolehnya perbedaan antara niat antara imam dan makmum dalam hal sunnah atau fardunya salat yang dilaksanakan. Nah, kita lanjutkan kembali hadis Mu'adz bin Jabal ini. Fa shalla lailatan ma'an nabi, suatu ketika di suatu malam. Jadi tadi kebiasaannya Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi, kemudian pulang ke kampungnya mengimami kaumnya, ini kebiasaan yang sering dilakukan. Suatu malam, nah diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, fa shalla lailatan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a. Suatu malam salat isya bersama dengan Nabi. Thumma ata qaumahu, kemudian mendatangi kaumnya, fa'ammahum, kemudian mengimami mereka, faftataha bi suratil Baqarah, dimulailah untuk membaca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi, sampai selesai 1 rakaat. Fanharafa rajulun, maka berpalinglah salah seorang makmum yang ada di situ. Tsumma shalla wahdahu wansarafa, dia berpaling keluar dari shaf, salat sendirian, baru kemudian dia pulang. 1 orang memisahkan diri dari salat berjamaah, salat sendiri dengan bacaan yang mudah bagi dia, dan kemudian dia pulang. Qalu, maka dikatakan oleh orang-orang yang menyaksikan itu, faqalu lahu anafaqta ya fulan, kamu munafik ya gitu nah. Kok memisahkan diri kemudian sholat sendiri, nggak ikut berjamaah gitu. Qala la, tidak, saya bukan orang munafik. Wallahi wala atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala ukhbirannahu, dan sungguh akan aku kabarkan kejadian ini kepada beliau.
Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ashabun nawadih." Kami ini orang-orang nawadih. Nawadih itu, nadihun itu adalah unta yang membawa air untuk disiram ke tanaman-tanaman. Jadi sistem irigasinya dulu seperti itu, diangkut dengan unta ataupun keledai, pokoknya hewan-hewan yang kuat mengangkut air, diangkat baru kemudian diairi kebun mereka itu, tanaman mereka itu. Tiap hari mereka melakukan demikian. Artinya pekerjaan ini memerlukan fisik yang kuat, fisik yang kuat, yang energinya itu habis dilakukan di siang hari. Tentunya malam hari membutuhkan apa? Istirahat gitu. Inna ashabun nawadih na'malu bin nahar. Kita kerjanya tuh siang hari, mengairi kebun-kebun kita gitu. Kita menguras tenaga fisik kita itu habis di siang hari. Wa inna Mu'adzan shalla ma'akal isya. Nah, Mu'adz ini sudah sholat bersama dengan engkau. Artinya kami ini untuk segera sholat isya itu nunggu dia datang gitu loh. Beliau sholat dulu sama engkau wahai Rasulullah. Engkau kan bacaannya panjang tadi kita lihat di sini. Bacaannya Rasulullah panjang. Artinya ini kaumnya nunggu Mu'adz bin Jabal datang itu lama apa sebentar? Lama. Ketika lama nunggu datang untuk segera sholat isya, supaya selesai sholat isyanya, Mu'adz bin Jabal malah baca surah Al-Baqarah gitu. Ya tambah panjang lagi gitu loh kan. Tsumma ata faftataha bi suratil Baqarah. Lalu kemudian Mu'adz ini datang, dia baca surah Al-Baqarah gitu. Diadukan kepada Nabi SAW apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal di sini. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adz. Kemudian Rasulullah menghadapkan wajahnya itu kepada Mu'adz ibn Jabal. Faqal, ya Mu'adz, afattanun anta? Wahai Mu'adz, apakah engkau itu fatan? Maksudnya fatan yang dimaksud di sini, apakah engkau hendak membuat fitnah? Fitnah itu kekacauan. Bisa kita artikan kekacauan, huru-hara. Kalau sudah sampai pertumpahan darah, kerusuhan, huru-hara. Tapi kalau dalam skala kecil itu juga disebut fitnah, yaitu kekacauan, yaitu ketidakteraturan. Dalam hal ini sesuatu yang dilakukan oleh seseorang hingga kaum muslimin itu tidak menyenangi syariat dan hukum Allah. Perilaku yang demikian ini oleh Nabi SAW juga disebut fitnah. Meskipun dari sisi tertentu itu merupakan suatu hal yang baik. Jadi kan merupakan satu kebaikan. Antum sholat 1 rakaat bacanya surah Al-Baqarah, kan pahalanya banyak gitu. Tapi ketika diterapkan di suatu tempat di mana masyarakat itu belum siap, atau ada hajat yang lebih dikedepankan lagi pada kondisi tertentu gitu, membaca Al-Baqarah yang semulanya itu sunnah bisa menjadi fitnah. Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan bahwasanya surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan au ghayayatan. Al-Baqarah dan Ali Imran itu nanti di hari kiamat akan datang bagi yang membacanya itu seperti kumpulan burung-burung atau kumpulan awan yang menaungi. Iqra'u surat Al-Baqarah, kata Nabi. Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mempelajari, membacanya itu ada keberkahan di dalamnya. Wala yastati'uha al-batalah, dan tukang sihir itu enggak bisa untuk menembus pertahanan surah Al-Baqarah itu. Jadi nanti yang kena gangguan sihir, kena apa gitu kan, hatamkan surah Al-Baqarah. Insyaallah biidznillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dari gangguan sihir tersebut.
Karena yang memberitakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Jadi ada keutamaan baca Al-Baqarah. Tapi ketika dibaca pada kondisi yang demikian ini, mengimami makmum yang dia tidak siap dan perlu hajat yang lain lagi, Nabi mengatakan ini adalah fitnah. Iqra'u bikadza waqra' bikadza. Baca yang begini, baca yang begini. Nah, ini di riwayatnya siapa? Di riwayatnya Imam Sufyan ibn Uyainah dari Amr bin Dinar. Berapa menit lagi? Ada 8 menit lagi ya. Di riwayatnya Amr ibn Dinar, Nabi tidak menyebutkan surah-surah apa yang disebutkan gitu loh. Kemudian Imam Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan lagi dari jalur yang lain dari Abu Zubair al-Makki, juga dari Jabir bin Abdullah. Ada keterangan riwayat yang lain apa surah yang dibaca? Iqra wasyamsi waduhaha. Baca yang semisal wasyamsi waduhaha. Wallaili idza yaghsha, atau yang semisal wallaili idza yaghsha wasabbihisma rabbikal a'la, atau yang semisal dengan sabbihisma rabbikal a'la. Nah, jadi demikian ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, syahidnya dalam hal ini sunnah memanjangkan bacaan di dalam salat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian menegakkan salat itu qanitin. Qanit itu dalam waktu yang panjang gitu. Jadi sunnah ini hukum asalnya. Namun penerapannya hendaknya melihat situasi dan kondisi. Apabila dia seorang imam, lihat keadaan makmum. Apakah nanti menimbulkan keresahan bagi makmum untuk memanjangkan bacaan atau tidak? Kalau ada keresahan yang ditimbulkan bagi makmum, maka sunnah tersebut akan beralih menjadi fitnah sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis Jabir bin Abdullah ini tadi. Maka sebagai imam ini hendaknya memperhatikan keadaan makmum. Jadi demikian. Kemudian faidah yang selanjutnya dari hadis jadi tambahan dari hadis Jabir bin Abdullah ini tadi gitu kan. Ada kalanya Nabi SAW menghendaki sesuatu, tetapi ketika menimbang madaratnya lebih besar, Nabi tidak melakukannya. Bahkan Nabi sangat ingin, gitu loh. Namun ternyata ada maslahat yang lebih besar sehingga tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ini disampaikan dalam hadis yang lain, yaitu hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ada diriwayatkan diantaranya dalam Sahih Muslim. Ketika Fathu Makkah, Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, laula hidtsanu qaumiki bil Islam lahadamtul Ka'bah wa labanaituha ala qawaidi Ibrahim. Kalau bukan karena kondisi kaum Anda ini yang baru masuk Islam, Ka'bah ini hendak aku rubuhkan lagi dan aku bangun dengan bangunannya Nabi Ibrahim. Kata Nabi SAW, innahum qassaru bina'aha. Karena mereka kaum Anda ini, Quraisy ini telah memendekkan bangunannya. Nah, bagaimana memendekkan bangunannya? Bangunannya Nabi Ibrahim itu Ka'bah. Sekarang Ka'bah yang antum lihat itu kan segi 4, kemudian ada setengah lingkaran ya. Di arah mana? Di arah rukun Iraqi dan rukun Syami itu ada bangunan setengah lingkaran. Bangunan setengah lingkaran itu dinding Ka'bah yang dahulu tegak menyatu dengan Ka'bah yang sekarang. Jadi dahulu Ka'bah itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu menyatu antara setengah lingkaran itu dengan Ka'bah yang segi 4 sekarang itu. Jadi tidak terpisah sebagaimana yang kita lihat saat ini, gitu loh. Jadi dia menyatu, pintunya ada 2. Pintu masuk yang saat ini di Multazam itu, dan nanti pintu keluarnya itu yang di tempat setengah lingkaran itu di Hijr Ismail itu ada pintu keluarnya di situ. Dan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim nggak ada atapnya. Kemudian hanya batu yang ditumpuk, tidak ada perekatnya dari tanah liat.
Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ingin sekali Nabi Muhammad mengembalikan gitu loh. Bangunannya itu sebagaimana bangunannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi karena kondisi kaum yang baru masuk Islam, khawatir terjadi fitnah, Nabi mengurungkan keinginan tersebut sampai beliau wafat, tidak diganti itu, tapi dibiarkan demikian. Sebagaimana bangunan yang kita lihat saat ini. Lah, kenapa kok masih jadi yang seperti saat ini? Ada kelanjutan cerita sejarahnya lagi. Ini di pengajian Sirah Nabawiyah kami di masjid yang lain sudah kami sampaikan, tapi sambil menunggu azan Isya saya sampaikan secara singkat. Jadi setelah Nabi SAW wafat, Khulafaur Rasyidin yang melanjutkan kepemimpinan urusan Islam sampai nanti Ali bin Abi Thalib wafat, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah gitu kan. Nah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, beliau memberikan kepemimpinannya yang setelahnya nanti kepada putranya Yazid. Nah, ini mendapatkan penolakan dari sebagian tokoh-tokoh Islam. Nah, di antara para sahabat yang menolak kepemimpinannya Yazid bin Muawiyah itu adalah Abdullah bin Zubair di Mekah. Jadi Abdullah bin Zubair di Mekah tidak mengakui kekhalifahannya Yazid bin Muawiyah sehingga memproklamirkan kekhilafahan tersendiri di Mekah. Jadi khalifahnya setelah Muawiyah bin Abi Sufyan itu ada dua, Yazid bin Muawiyah yang ada di Syam, kemudian di Mekah yaitu Abdullah bin Zubair. Pada saat itulah Abdullah bin Zubair mengembalikan bangunan Ka'bah ini kepada bangunannya Nabi Ibrahim, karena beliau ada dana yang cukup dan kemudian dibangunlah itu. Lah, Quraisy ketika membangun, kenapa kok bisa memangkas demikian gitu? Quraisy itu duitnya banyak tapi yang halal sedikit, dan rumah Allah tidak menerima dari yang haram-haram. Nah, orang Quraisy itu ketika membangunnya kan pada saat Nabi umur 35 tahun, 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul gitu. Terjadi banjir besar, kemudian perlu perbaikan, ini diperbaiki, ditambal-tambal saja atau dirubuhkan dan dibangun semula gitu. Mereka bersepakat dibangun semula setelah dirubuhkan, tapi dana dari sumber yang halal itu nggak cukup sehingga mereka membangunnya hanya segi 4 itu saja, dan kemudian yang bagian Hijr Ismail hanya ditinggikan sedikit, tidak bergabung dengan bangunan semulanya. Abdullah bin Zubair sudah mengembalikan gitu kan. Ketika Abdullah bin Zubair mengembalikan, di kemudian hari beliau kalah perang, ditundukkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, semuanya harus tunduk gitu kan. Jadi yang belum berbaiat kepadaku harus berbaiat gitu. Dan waktu itu dikalahkan. Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika melihat, loh kok Ka'bahnya begini gitu kan. Lapor sama Khalifah, ini Ka'bah udah dibuat yang baru lagi nih sama Abdullah bin Zubair gitu kan. Hancurin, kembalikan gitu. Perintah siapa? Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dihancurin, dikembaliin kepada bentuk yang dibangun oleh Quraisy gitu kan. Sampai Abdul Malik bin Marwan datang ke Mekah mencela siapa? Abdullah ibn Zubair. Dicela apa? Dicela dikatakan bahwasanya mudah-mudahan Allah melaknat Abdullah bin Zubair yang telah berdusta atas nama Nabi gitu kan. Namun salah seorang ulama tabi'in ketika itu menasehati Amirul Mukminin, mahlan ya Amirul Mukminin, pelan-pelan. Hadis yang sama itu sudah aku dengar juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya memang Nabi kepengen untuk mengembalikan ini ke bangunannya Nabi Ibrahim. Oh, kalau saya tahu sebelumnya saya tidak akan memerintahkan untuk menghancurkan ini gitu loh. Maka sampai di masanya siapa? Harun Ar-Rasyid ingin mengembalikan lagi kepada bangunan Nabi Ibrahim sebagaimana dilakukan Abdullah bin Zubair, karena Harun Ar-Rasyid berilmu, belajar sunnah.
Abdul Malik bin Marwan, Allahu alam, dia belajar sunnahnya sampai mana sehingga kabar tersebut beliau nggak tahu kan demikian. Nah, ketika hendak dikembalikan lagi oleh Harun ar-Rasyid, minta fatwa kepada Imam Malik. Imam Malik mengatakan apa? Jangan. Saya khawatir apa? Ka'bah ini hanya menjadi main-mainannya para penguasa sehingga wibawanya itu habis. Sampai di sini jemaah sekalian, masjid ini itu disenangi oleh Allah karena ornamennya yang indah atau karena fungsinya sebagai tempat ibadah dimaksimalkan. Jadi kaum muslimin maksimalkan fungsi rumah Allah untuk ibadah, untuk kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Tidak perlu kemudian untuk bermegah-megahan menghiasi masjid dengan ornamen yang macam-macam gitu loh, nggak perlu untuk itu. Jadi mari kita ramaikan masjid Allah dengan kegiatan ibadah dan kemudian penyebaran ilmu agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai umat ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.